Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mawada dengan NIM 12121002883. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Customer Value and Customer Selection yang dibagi menjadi 9 pokok pembahasan. Yang pertama, Fundamental of Customer Evaluation. Yang kedua, Revenue Analysis. Yang ketiga adalah Calculation of Customer Contribution Margin. Yang keempat adalah Customer Lifetime Value. Yang kelima, Non-Monetary Gains of Customer Value. Yang keenam, Multidimensional Approaches to Determining Customer Value. Yang ketujuh, Scoring Models. Yang kedelapan, Customer Portfolios. Dan yang kesembilan adalah Customer Value Control. Untuk menentukan nilai pelanggan, maka perusahaan harus memiliki tujuan yang menjadi aktivitas manajemen hubungan bisnis, yaitu bersifat moneter atau non-moneter. Tujuan bersifat moneter berkaitan dengan pencapaian keuntungan atau profitabilitas perusahaan. Misalnya, upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, meminimalisir pengeluaran, dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan bersifat non-moneter berkaitan dengan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan yang tidak selalu diukur dalam bentuk keuntungan finansial. Misalnya, pengembangan produk, kontribusi sosial, dan kesejahteraan karyawan. Tujuan moneter sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan tujuan non-moneter digunakan sebagai indikator perusahaan dalam memperhatikan aspek lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis jangka panjang. Revenue analysis merupakan metode umum yang digunakan dalam menentukan nilai pelanggan. Nilai pelanggan dihitung sebagai total yang ditagihkan kepada pelanggan selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun, sehingga kemudian pelanggan akan diklasifikasikan berdasarkan data tersebut menjadi golongan pelanggan tertentu. Ketika kurva yang dihasilkan dari analisis tersebut bergerak lebih jauh ke kiri, itu berarti bagian pendapatan yang dihasilkan oleh satu atau beberapa pelanggan meningkat. Ini berarti bahwa ketika pelanggan memutuskan hubungan bisnis, penurunan pendapatan pemasok selanjutnya tidak dapat dengan mudah diimbangi. Calculation of Customer Contribution Margin digunakan untuk mengatasi defisit evaluasi pelanggan yang dinyatakan hanya dengan berdasarkan pendapatan. Metode ini mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, yang berarti biaya langsung dari hubungan pelanggan tertentu, dari pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis dengan pelanggan tersebut. Customer Lifetime Value merupakan perkiraan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan oleh pelanggan selama masa kerjasama atau hubungan bisnis mereka dengan suatu perusahaan. Ada dua metode perhitungan dasar, yaitu perhitungan Customer Lifetime Value potensial dan Customer Lifetime Value saat ini. Customer Lifetime Value menjadi metrik penting dalam bisnis karena membantu perusahaan untuk menilai nilai sebenarnya dari pelanggan mereka, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis, seperti alokasi sumber daya dan pengembangan produk. Selain itu, ada beberapa faktor dalam perhitungan Customer Lifetime Value, seperti jumlah pembelian, jumlah uang yang dihabiskan dalam setiap pembelian, terus ada frekuensi pembelian, dan lamanya hubungan bisnis dengan pelanggan. Pengukuran nilai pelanggan tidak harus bersifat moneter, tetapi juga bisa bersifat non-moneter. Kriteria tersebut dapat digunakan bersamaan dengan parameter moneter atau dapat sebagai pengganti parameter kuantitatif jika tidak tersedianya parameter tersebut. Kriteria kualitatif yang digunakan untuk menentukan nilai pelanggan selalu didasarkan pada banyaknya sifat dan perilaku pelanggan yang berbeda. Ada 3 cara untuk mengukur nilai pelanggan non-moneter. Yang pertama, tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, tingkat loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, pengaruh sosial. Terdapat 2 cara untuk menentukan nilai pelanggan dalam pendekatan multidimensi. Yang pertama, metode penskoran, yaitu menggabungkan elemen kualitatif dan elemen kuantitatif.
Dan yang kedua, portofolio pelanggan, yaitu mempertimbangkan beberapa kriteria untuk evaluasi pada waktu yang bersamaan. Ada 4 metode dalam scoring models, yaitu yang pertama RFM analysis, metode yang menganalisis perilaku pembelian pelanggan dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu esensi, seberapa baru pelanggan membeli produk, frekuensi, seberapa sering pelanggan membeli produk, dan monetary, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk membeli produk. Yang kedua, customer segmentation, metode yang membagi pelanggan menjadi kelompok berdasarkan perilaku pembelian atau karakteristik lainnya seperti demografi, minat, atau preferensi produk. Yang ketiga, Net Promoter Score, metode yang mengukur sejauh mana pelanggan merekomendasikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. Dan yang keempat, Social Influence Score, metode yang mengukur seberapa besar pengaruh pelanggan dalam sosial media berdasarkan keterlibatan, jumlah pengikut, dan pengaruh yang dimiliki dalam media sosial. Metode yang digunakan untuk menilai pelanggan berdasarkan pada 2 faktor, yaitu nilai pelanggan dan potensi pertumbuhan. Metode ini dapat digunakan untuk menilai pelanggan dengan pendekatan non-moneter. Jadi tidak dilihat hanya dari sisi pendapatan yang dihasilkan, namun juga dilihat dari faktor-faktor lain seperti loyalitas, retensi, dan pengaruh sosial. Adapun 4 kategori penilaian portofolio diantaranya adalah yang pertama, stars, di mana pelanggan memiliki nilai tinggi dan potensi pertumbuhan besar, harus menjadi prioritas dan perhatian khusus. Yang kedua adalah cash cows, di mana pelanggan memiliki nilai tinggi tetapi potensi pertumbuhan kecil, harus dikelola dengan hati-hati untuk mempertahankan loyalitas tetapi tidak memerlukan investasi besar. Yang ketiga, question marks, di mana pelanggan memiliki potensi pertumbuhan yang besar, tapi nilai saat ini masih rendah, harus melakukan investasi untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan potensial. Dan yang keempat adalah dogs, di mana pelanggan memiliki nilai dan potensi pertumbuhan kecil tetapi memberikan kontribusi dan harus dikelola dengan biaya minimal. Secara umum, customer value controlling dapat diartikan sebagai proses memantau, mengukur, dan mengelola nilai yang diterima pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. 3 metode yang dapat dilakukan yaitu survei pelanggan, analisis data penjualan, dan pengukuran kinerja. Aktivitas dalam customer value controlling meliputi yang pertama adalah merencanakan, yaitu untuk mengidentifikasi pelanggan, menguntungkan atau tidak, dan prioritas pelanggan. Yang kedua adalah mengendalikan, yaitu penerapan langkah-langkah untuk mewujudkan potensi pelanggan yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir adalah memantau, yaitu melihat sejauh mana potensi pelanggan yang diinginkan dapat benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai customer value and customer selection. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bisa menjadi wawasan dan ilmu yang baru bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya Mawada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.